Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya adalah Citayam, cinta tak yakin memiliki. Yuk buat para calon-calon istri soleha, buat para perempuan-perempuan hebat yang terkadang masih suka insecure. Jangan insecure lagi, nanti Ustadz saya mau ngasih penjelasan nih. Kata nenek saya insecure apa itu? Insecure itu security. Salah. Betul. Betul. Betul ya? Security kan, pemberi keamanan kan. Secure aman, insecure merasa nggak aman. Oh, itu. Jadi insecure itu merasa tidak aman. Merasa tidak Dengan aman. badannya, Iya. dengan wajahnya. Banyak banget yang Banyak, ngerasa nggak sempurna di hadapan calon suami atau di hadapan suaminya. Gimana kalau ada yang kayak gitu Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru kami Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah Islam itu indah, para wanita yang insya Allah yang senantiasa mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepadanya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surah Al-Baqarah 216, satu ayat yakni yang bisa untuk sedikit menyembuhkan ataupun banyak menyembuhkan rasa insecure di dalam diri manusia. Kenapa? Karena Allah langsung tegaskan, boleh jadi yang kau tidak sukai itu adalah baik bagimu. Mungkin ada wanita, kenapa sih bentuk hidungku seperti ini? Kenapa sih aku dilahirkan dengan kulit yang seperti ini? Kenapa sih aku nggak lahir di Amerika aja gitu? Kenapa sih aku nggak lahir menjadi orang Belanda? Kenapa aku nggak lahir? Indo ya? Kenapa aku nggak lahir menjadi seorang orang Arab misalnya supaya hidungku mancung atau apapun itu alasannya, insecure dengan apa yang ia miliki di dalam dirinya atau dalam tubuhnya, langsung Allah tegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak kau sukai itu adalah yang baik bagimu. Ternyata kenapa Allah mendesain seperti ini? Ada hikmahnya. Karena memang Anda hidup di lingkungan yang seperti itu. Dan ada trennya nanti. Mungkin dahulu ada orang-orang yang sampai mencabut alisnya supaya mirip dengan siapa gitu ya. Dia cabut sampai setipis apa alisnya, subhanallah. Tiba-tiba ngetren sekarang alis tebal. Wow, menyesal. Padahal Allah udah mendesain tuh. Mendesain sebenarnya ini yang terbaik bagimu. Karena kalau namanya ngikutin tren berubah-berubah, subhanallah. Maka para wanita jangan pernah merubah apa yang telah Allah ciptakan bagi kalian. Bagi kita semua itulah yang terbaik bagi kita. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Begitu pula sebaliknya, yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita ingin miliki dari orang lain, ternyata itu tidak cocok bagi kita, tidak baik bagi kita. Maka syukuri apa yang kita miliki, karena di luar sana banyak orang yang berangan-angan memiliki apa yang kita miliki. Ya, selalu itu rumput tetangga lebih subur, lebih indah kelihatan dibanding rumput sendiri. Padahal tetangga juga melihat rumput kita lebih indah daripada rumputnya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an dengan mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka atasi insecure dengan bersyukur. Yang kedua, bagaimana agar tidak insecure? Maka carilah atau pandanglah orang yang ada di bawahmu. Kita insecure dengan harta kita, lihat orang yang lebih tidak memiliki apa-apa dibanding kita. Kita insecure dengan jabatan kita, lihat orang yang jabatannya lebih bawah dan kita. Dan yang ketiga, coba kita ganti pergaulannya. Mungkin selama ini kita bergaulnya salah gitu ya. Iya. Salah circle. Kalau circle-nya benar mah insya Allah selalu mengingatkan kepada apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Allahu ta'ala alam. Jadi pokoknya gak usah terlalu ngeliat kelebihan orang lain lah ya dibanding diri kita ya. Karena pasti dia juga melihat kelebihan pada diri kita. Tuh udahlah gak usah ngerasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Percaya aja rumput studio Islam indah nih lebih hijau, lebih bagus. Udah yakinin Sintetis aja. soalnya.
Sintetis. Oh sintetis ya. Pantesan bagus banget. Kita lanjut lagi Nggak ada yang berdiri. matahari di sini. Ustadz, Iya. tambahin lagi. Aku mau cerita, Ya. Ustadz Maulana. Apa itu? Ada pasangan yang ngerasa gini loh, dia udah lama pernikahannya gitu. Udah lama Tapi pernikahannya. dia jadi gak yakin sama pasangannya. Loh, kok gitu. tidak yakin? Dia gak yakin kalau misalnya dia tuh masih cinta apa enggak sih gitu. Oh, begitu. Nah dia butuh caranya biar meyakinkan pasangannya kalau gue tuh masih cinta. Cuma gimana caranya Oh, gitu. Apakah cintanya memudar? Ah itu takutnya. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Kasih Ya. tahu caranya. Baiklah, Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, kepada semua istri yang luar biasa. Wanita-wanita hebat. Wanita-wanita yang penuh cinta kasih kepada keluarganya. Lebih khusus kepada wanita yang sudah jadi ibu. Yang sudah jadi istri yang luar biasa sampai bertahun-tahun. Nah, dalam hal ini ketika ada perasaan di hati bahwa rasa cinta ini kayaknya sudah pudar. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ketahuilah wahai wanita hebat yang bisa mempertahankan rumah tangganya luar biasa, maka yakin Anda adalah orang yang sudah berhasil melewati tahap demi tahap. Dan Anda adalah orang yang hebat karena terpilih oleh suami untuk menjadi pasangannya. Maka dalam hal ini harusnya sosok wanita jangan ragu. Jangan ragu. Bina terus, pupuk terus rasa cinta itu. Maka cinta, kasih, dan sayang. Cinta, kasih, sayang. Tuh, dua, tiga, cinta, kasih, sayang. Tuh, dua, tiga, cinta, kasih, sayang. Cinta, kasih, dan sayang. Cinta itu naik levelnya, dikasih. Kasih itu naik lagi di levelnya jadi sayang. Maka niat itu dipermantap, diperkuat bahwa niatnya karena Allah, ibadah dan sebagainya. Dan tetap baik sangka terhadap pasangan. Jangan selalu mencurigai. Jangan-jangan itu. Apalagi serta buktikan rasa cinta itu. Makanya ada namanya pengorbanan, ngorbanin waktu, coba baik sangka, ngorbanin segalanya. Kemudian pandanglah pasangan dengan pandangan kasih sayang. Senantiasa mohon izin ya, luangkan waktu untuk selalu bersama. Dengan cara apa? Menghadirkan cinta itu dengan kebersamaan. Sama-sama pergi kerja, sama-sama ini, diantar atau pergi liburan atau apa. Itu perlu healing itu penting ya. Healing itu penting. Healing itu penting. Dikit-dikit ada di Bali lagi Sony, ya Allah. Salah deh, aku yang kena jadinya. Dikit-dikit dia liburan lagi, ya Allah. Izin lagi di Islam kita. Tapi tidak ada masalah. Saya bilang itu untuk memupuk rasa cinta itu. Memupuk iya. Nah, kemudian merawat diri. Sosok wanita rawat diri. Rawat, medikur, pedikur, cukur. Perawatan lah. Kenapa itu penting? Karena kenapa? Dengan perawatan itu, Masya Allah tabarakallah, bukan berarti sudahlah, tidak, tetap pakai parfum, pakai baju yang bagus-bagus di hadapan suami. Jangan nanti kalau ada pesta, pas pandemi tidak pernah ada pesta, karena Zoom, masa tidak mandi, masa tidak perawatan. Kokohkan cinta. Kokohkan cinta dengan apa? Saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Makanya sosok wanita yang baik adalah sosok wanita yang menjaga rumah tangganya, merawat rumah tangganya, saling memahami sehingga cinta kasih sayang itu tetap muncul. Oke? Masya Allah, ih sweet banget ya Ustadz Maulana. Nanti mau ke Lombok lagi. Enggak, udah cukup. Udah habis uangnya. Baik jamaah yang ada di rumah, ternyata cinta kasih sayang harus kita tanamkan ya. Iya. Quality time sama keluarga, saling memberikan yang terbaik yang seperti Ustadz Maulana bilang ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jamaah sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah ya. Siap-siap yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, aku galau nih. Aduh, kalau cinta gak yakin memiliki karena sang calon suami belum punya pekerjaan. Tapi si calon aku ini insya Allah soleh dan mau bertanggung jawab. Dan udah ketemu sama ortu juga sih.
bagaimana langkah yang harus diambil. Dan satu sisi aku juga belum siap untuk menikah Ustadz, masih mau bebas. Wah, dan masih mau menikmati masa muda. Waduh, gimana nih Ustadz Syam? Kayaknya alasan utamanya bukan pekerjaan. Itu ya. Alasan utamanya yang kedua ini masih mau bebas Iya. dan mau menikmati masa Gimana muda. tuh kalau gitu? Subhanallah, kemarin ada anak muda yang mengatakan kalau memang mau menikmati masa muda, kenapa tidak menikmatinya dengan pasangan yang halal? Ih Itu. keren. Kalau mau menikmati kebebasan, kenapa tidak mau menikmati kebebasan itu bersama dengan pasangan yang halal? Iya juga Kan ya. bebas kita kalau udah Iya, menikah tuh, bener, subhanallah. bener. Udah gak diatur-atur orang tua. Definisi bebas sesungguhnya Definisi ya. bebas itu karena kita sudah menikah, karena sudah halal. Kalau masih haram, apanya yang bebas? Iya juga. Iya kan? Kalau kita mau menikmati masa muda nggak enak menikmati sendirian. Nikmati masa muda bersama dengan pasangan. Yang kedua, kalau Anda sudah yakin bahwa dia adalah seorang yang saleh dan Anda ridho kepadanya dan Anda sukai ia, sudah ada simbol rasa sayang atau rasa suka kepadanya, maka jangan pernah menolaknya. Kapan ditolak, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Itu ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Jadi kalau ia sudah mengajak kepada ke arah yang halal, terima. Terima. Apalagi udah suka nih. Langsung aja ya. Gak usah banyak mikir. Truk aja gandengan masa kamu enggak? Ya udah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap. jawabannya. Jamaah ternyata di jamaah Islam itu indah tuh hebatnya kalau nanya di Islam itu indah tuh nggak cuma melalui media sosial Ustadz. Ada yang ngirim surat pos juga. Oh iya, tadi Iya. juga ada saya dapat. Ada juga ya? Kalau gitu aku punya juga, aku bacain, aku ambil ya jamaah ya. Permisi ya Habib, Ustadz Syam. Nih, ada di sini, ini kotak pos Islam itu indah jamaah. Cute kan? Warnanya biru, di dalamnya tuh ada surat dari jamaah, aku ambil 2 dulu deh. Aku udah ambil, sekarang permisi ya Habib, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ada 2? Ada 2. Oh, Tuh, kemarin kan satu-satu. Satu-satu ya nih, tapi aku bacain satu-satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ribet ya? Iya. Udah ribet, nggak ada lagi suratnya. Ada di belakangnya, Mana? di baliknya. Kebalik kertasnya. Oh, La iya. ilaha illallah. Nah, coba, Oh iya coba. ada. Benar. Ini dari Kuningan loh. 11 bulan 7 2022 dia ngirim kepada guru-guru di Islam itu indah katanya. Assalamualaikum Ustadz Habib, ngomongin cinta tak yakin memiliki. Jadi gini, aku seorang janda sudah memiliki 2 anak. Dan aku sangat cinta dengan lelaki yang dekat sekarang ini. Tapi belakangan ini aku gak yakin cintanya akan bersatu. Karena restu ortu belum dapat dan takut akan gagal pernikahannya. Tapi satu sisi keluarga cowok udah semua setuju. Sedangkan keluarga aku belum merestui. Ortu gak yakin kalau rumah tangga anaknya tidak akan seperti rumah tangga yang sebelumnya. Penuh dengan siksaan dan bahkan dulu mantan suami aku maunya tinggal enaknya. Tinggal terima beres. Hamba Allah nih suratnya nih ya. Kalau gitu dijawab aja ya melalui tausiah ya oleh Habib Usman. Silakan Habib. Ya, Afwan Mas Wani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu yang budiman di rumah dan juga yang ngirim surat nih Masya Allah. Yang pertama adalah ingat jangan pacaran. Cinta dari mana taunya kalau bukan dia dekat dulu, ngobrol dulu, telepon-teleponan dulu. Terus apa lagi? Akhirnya ketemu ini itu dan lain sebagainya. Janganlah dekati zina. Wala taqrubu zina innahu kana fahisyatan. Jangan kamu dekati zina karena bahaya, merusak semuanya. Yang pertama, kamu akan jadi sebuah keributan. Orang tua nggak setuju, ini nggak setuju, terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang terpenting cuma satu, yakni disampaikan oleh Ustaz Syam, istikharah, minta petunjuk sama Allah. Jadikanlah ya Allah ini yang terbaik buat kami. Tadi Ustaz Syam sampaikan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 216 bahwasanya boleh jadi kamu suka tapi Allah nggak suka. Boleh jadi juga bahwasanya kita ini udah cinta, udah sayang dan kita anggap ini yang terbaik tapi Allah tidak berkehendak ini yang baik. Oleh karena itu Allah yang mengetahui. Kita nggak tahu, kita nggak paham, kita nggak ngerti nih apakah ini akan jadi kebaikan atau menjadi sebuah keburukan. Kita paksain, udahlah saya sayang banget sama dia, saya cinta banget sama dia, udah saya mau nikah sama ini aja. Boleh jadi Allah nggak ridho, Allah nggak setuju karena kita paksain, karena kita deketin, ya udah ribut, udah ini itu istikharah yang nggak benar jawabannya. Tapi dipaksakan, ini yang jadi permasalahan dan jadi berbahaya. Dan bagaimana pendapat yang tadi itu yang disampaikan sama Ustadz Syam, bahwasanya ada orang yang dimana dia nggak ingin mendapatkan satu hal yang baik, nggak ingin mendapatkan satu kebaikan, dia pacaran, dia dekat sama orang, dia berhubungan ini itu dan lain sebagainya, dipaksain sama dia, kehancuran yang ada. Dan juga pertanyaan dari ibu jamaah ini nih, Masya Allah nih, saya udah dekat sama dia, tetapi orang tua saya nggak setuju. Gudarullah, kalau Allah berkehendak dan kehendaknya, maka terjadilah kehendak yang baik.
Kalau Allah tidak berkehendak dan satu kebaikan, maka terjadilah satu permasalahan dan ada tanda di dalamnya. Oleh karena itu, ibu istikharah, minta sama Allah petunjuk yang baik, berharap Allah kasih yang terbaik. Kalau misalkan ada celah yang gak baik, yang gak bagus, ibu cari yang lain. Semoga Allah berikan jodoh yang terbaik buat ibu. Tapi kalau misalkan dia udah baik, akhlaknya bagus, sholatnya rajin, ibadahnya benar, agamanya baik, bismillah jalankan. Kasih tahu penjelasan sama orang tua, ini sholatnya rajin, ibadah yang sudah benar. Dan juga dia kerjaannya juga alhamdulillah sudah bagus. Bismillah jalankan. Kalau misalkan istikharah jawabannya bagus. Kalau misalkan ibu paksakan jangan. Nanti timbul permasalahan baru. Dan juga tadi kan ibu katakan saya punya trauma masa lalu. Saya takut dia ini itu dan lain sebagainya. Maka ketika ada trauma di dalam dirinya kembalilah kepada Allah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Menangin hati jiwa dan pikirannya. Berharap jodoh yang kedepannya menjadi jodoh yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, salat malam, sujud di waktu tahajud, lamain sujudnya, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba jodoh yang terbaik, yang kau kehendaki, yang kau ridhoi, yang akhlaknya bagus, kata-katanya baik, dan juga tidak main tangan, gak mukul, gak galak, gak ini, gak itu, jelasin semuanya sama Allah. Ngadu sama Allah, minta sama Allah, nanti Allah kasih jawaban, Allah kasih yang terbaik. Karena apa? Allah ini Tuhan, kita hamba, kita makhluknya Allah. Kita minta sama Tuhan kita, berharap akan dikabulkan doa kita. Kalau bukan Allah yang nolong kita, siapa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hamba memohon, hamba meminta, hamba menyembah, dan Engkaulah yang berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Tolonglah kami dalam kesusahan ya Allah. Hanya Engkaulah penolong kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Aku sambil mau bacain lagi pertanyaan berikutnya nih dari surat jamaah. Ada lagi. Dua ya? Ada dua. Berarti ada ini. satu dari sosmed, ada dua dari surat dari surat. jamaah. Wah, ini aku bacain dulu ya, Ustaz Syam ya, semua Siap. ya. Assalamualaikum Ustadz Habib, jadi gini, aku menyukai sosok pria ini. Tapi jujur sih sosok pria yang aku sukai ini adalah anak dari kiai besar. Sedangkan aku hanya orang biasa. Aku dulu kenal sama dia saat SD, sebelum dia masuk ke pesantren. Tapi aku merasa gak yakin kalau bisa menjadi wanita yang tepat. Karena aku merasa aku bukan wanita yang soleha. Bahkan yang lebih parah, laki-laki itu udah menyatakan keseriusannya dan katanya bakalan datang untuk melamarku Ustadz. Nah sebetulnya dari mana sih kita bisa menandakan atau mengetahui seberapa solehnya sosok wanita? Bagus pertanyaan ini Ustadz Syam nih. Untuk seluruh wanita, standarisasi solehah itu seperti apa sih? Apa ya? Jadi nggak usah standarisasi deh. Artinya solehah itu apa sih? Hijab, pakai hijab. Oh hijabnya. Oh. Kalau dia dalam rumah apakah wajib pakai hijab? Enggak ya. Kalau dia di dalam kamar gimana? Oh iya, terus gimana dong? Subhanallah. Apakah patokannya solehah itu harus sholat terus? Nah, apakah patokannya solehah itu harus hafal Quran? Apakah patokannya solehah itu harus hafal hadis? Jadi apa? Jadi patokannya solehah setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.